Ya, sebelum kita masuk di renungan kebenaran firman Tuhan, pada hari ini mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami setiap anak-anak. Suatu minggu lamanya siang dan malam selalu setia menemani kami dimanapun kami melangkah, dimanapun kami akan berkunjung. Engkau selalu menemani kami dan membimbing, menuntun kami dan menyertai dan melindungi kami. Dan segala kebutuhan kami Engkau cukupkan dengan sangat luar biasa dengan kuasa-Mu. Dan ini kami saat ini Tuhan Yesus datang sujud di hadapan kaki-Mu. Karena kami ini mengerti masing-masing pribadi tidak layak dan pantas ada di hadapan. Kami hanya manusia debu tanah yang paling hina dan berdosa dari antara semua ciptaan. Sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Kamilah Tuhan Yesus masing-masing pribadi yang lebih berdosa. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala yang kami lakukan. Baik yang secara sengaja maupun yang tidak. Kesalahan, dosa, pelanggaran. Tuhan Yesus, kami mohon berbelas kasihanlah kepada kami masing-masing anak-anak. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan saat ini Tuhan Yesus, berikanlah kami hidup yang baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pulihkan kami, ini kami siap menerima. Kami membuka hati kami untuk sesuai dengan rencana-Mu. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman-Mu, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Apa yang kami harus lakukan di tengah-tengah dunia yang saat ini. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami ini hanya manusia yang hina dan berdosa buta tuli telanjang. Kami mohon hikmah daripada Engkau. Urapilah bibir lidah kami. Sehingga apa yang kami perkatakan, bukan kami yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri yang akan berkata-kata. Sehingga bisa menjadi pedang bermata dan bisa seperti bara api yang membakar dan menghanguskan segala kuasa si jahat. Sehingga bisa mengubah hati dan pikiran masing-masing anak-anak di mana saja berada. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, bentengin kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami semua di mana saja berada. Yang ada di jauh, di luar sana, dan di belakang dunia ini. Engkaulah tiang api yang akan berdiri di depan kami. Di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini kami Tuhan Yesus. Segala kuasa si jahat. Segala roh-roh yang sedang berkeliaran saat ini. Roh-roh penyamaran. Dan roh-roh Lucifer. Roh-roh Baphomet. Segala kuasa-kuasa si jahat. Berserta arti-artinya. Kami bersatu hati. Kami bersatu iman. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan kami yakin Tuhan Yesus. Di dalam perlindungan. Kami aman. Dan Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh kami yang mengganggu kami. Yang membuat kami tidak fokus untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan Engkaulah yang akan berperang. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Hanya kami agungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi renungan singkat kita pada ibadah hari ini. Mari kita kutip bersama dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau kita sudah temukan, dan mari kita bacakan di dalam hati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan judul berjaga-jaga.
Yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Dua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 6. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ketujuh, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu ya saya menyapa dulu. Salam Elohim buat pangeran ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat Tuhan. Salam Elohim. Ya, kita bersabar ya Bapak Ibu. Jaringan Bapak Surgawi terganggu. Ya. Ya, salam. Salam, salam Bapak. Silakan Bapak, lanjut. Ya, mohon maaf. Jaring mulai bermasalah ya. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah menjadi darah daging kita. Dan firman Tuhan ini, saya hanya mengingatkan kita bersama-sama apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita masing-masing, anak-anaknya. Kita tahu bahwa ini seorang yang dituliskan oleh seorang hamba atau rasul, yaitu Paulus. Walaupun dia tidak termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang dipilihnya sendiri, yang diketahui oleh orang banyak, tapi dia sendirilah yang menganggap bahwa Paulus itu sebenarnya lebih dekat kepada firman-Nya daripada orang murid-murid yang dilihat oleh orang banyak. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa belakangan ini kita semua tentu bertanya-tanya. Karena kalau tidak salah hampir kurang lebih ya 1 bulan baik di pasukan ketiga pasukan dan juga di pasukan besi ibadah setiap pasukan saya tidak pernah bergabung, walaupun awal-awalnya bergabung tapi tiba-tiba nanti keluar, yaitu ya saja jelaskan karena masalah situasi ya, masalah hujan terus dan angin kencang ya, jadi jaringan
agak bermasalah. Dan apalagi kalau sempat PLN jaringannya rusak sampai 3 hari, ya mungkin bermasalah sekali. Sedangkan dari dahulu kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak mati lampu, jaringan bermasalah. Apalagi kalau terjadi, mungkin kita semua saling mengerti. Jadi saya mohon maaf kalau kita baru ketemu saat ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa ini sudah kita diingatkan bahwa berjaga-jaga. Kalau seorang yang berjaga-jaga ini, kita tahu bagaimana kalau dikatakan berjaga-jaga. Kalau seorang yang kita suruh untuk menjaga sesuatu, berarti kita ibarat tuan rumah, kita tenang dalam perjalanan kita, kemana kita pergi, kita harus tenang. Hati kita ini tidak lagi khawatir, karena kita sudah tentukan siapa, misalnya satpam untuk berjaga-jaga. Segala sesuatu pasti dia akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dan tanpa kita bersama-sama dengan dia, kita tidak perlu takut dan khawatir. Nah, secara manusia jasmani ini, kita semua mempersiapkan hal itu sesuai kesanggupan kita. Bahkan kalau tidak sanggup pun, kita berusaha bagaimana cara memakai akal, pikiran, logika, dan lain-lain untuk bisa mencapai supaya rumah kita itu aman. Ada yang menjaganya, tidak masuk si penjahat dan perampok dan pencuri. Nah, itu gambaran secara manusia jasmani ini, berjaga-jaga. Nah, kalau kita berusaha segala usaha, kemampuan, uang, pikiran, akal, segala kekuatan menghabiskan supaya kita harus memiliki penjaga itu yang bisa dilihat mata jasmani setiap hari supaya kita tidak khawatir, tenang dalam memperjuangkan apa cita-cita kita. Nah, kenapa kepada Tuhan sangat susah sekali. Nah, saat ini diingatkan kepada kita supaya seperti kita menghabiskan segenap hati kita, jiwa kita, usaha kita semua, pikiran, logika, untuk menginginkan supaya setiap rumah ada penjaganya. Bagaimana juga kalau seperti itu atau seperempat itu kita habiskan tenaga kita, segenap hati kita, kekuatan kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara mata jasmani kita berusaha apapun. Yang tidak mampu, kita usahakan bagaimana jalan keluar. Nah, kita diingatkan supaya seperti seseorang yang mungkin membayar satpam, penjaga di rumahnya. Nah, seperti itulah hidup di dunia ini. Ketika dia mau kemana, dia lagi tidak khawatir. Begitu pula hidup kita ini secara rohani, menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang menjadi penjaga itu bukan kita yang membayar Tuhan, tapi dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika dia datang sebenarnya menemui kita, apakah kita persilakan dia untuk membuka pintu dan menjadi penjaga atau tidak? Jadi kita saat ini diingatkan bahwa berjaga-jaga. Kenapa? Karena di luar sana ada pencuri, penjahat, perampok. Jadi berbeda-beda tujuan. Dan ada juga yang merusak, dan ada juga yang membakar. Jadi berbeda-beda tujuan seseorang untuk datang ke rumah tersebut. Makanya kita dikatakan berjaga-jaga dalam pribadi kita. Roh kita ini banyak juga yang akan menjadi pencuri. Dari seluruh anggota tubuh kita ini bisa mencuri. Roh Tuhan yang sudah kita miliki bangun di dalam diri kita ini dan berdiam di dalam hati kita ini, satu persatu tanpa kita sadari bisa dicuri oleh melalui anggota tubuh, mata, melalui telinga, melalui mulut, lidah, dan kaki, tangan. Bagaimana cara mencurinya? Artinya, terkadang mulut kita ini berbicara tentang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menghujat, menghina, menghakimi.
Nah, itulah cara-cara si jahat satu persatu. Dia memakai bibir, dia memakai lidah untuk mengatakan sesuatu. Artinya, penjaganya itu seperti sudah tertidur atau tidak ada penjaganya. Kalau ada penjaga, artinya ada Roh Kudus, berarti berbicara. Dia berbicara bahwa itu jangan dikatakan. Itu suatu cara pencuri. Dia menyamar sebagai penyelamat, padahal itu sedang mencuri. Nah, begitu pula dia pakai kaki kita, dia pakai tangan kita, mungkin melakukan sesuatu mengerti-ngerti yang mungkin tidak berkenan di hadapan uh, manusia ya yang hidup secara rohani, tapi sangat berkenan dipuja-puja oleh manusia secara jasmani. Jadi mungkin ada perbedaan. Jadi ya, seperti itu. Dan terus seperti telinga ini suka mendengar fitnah, suka menyimpan dendam yang dilemparkan oleh si jahat. Sedangkan kebaikan yang malam diajarkan tidak diterima, tidak siap disimpan. Nah, itulah cara-caranya mempergunakan semua anggota tubuh kita ini. Nah, yang paling dia pakai adalah terutama mata, pikiran, dan turun ke hati. Makanya mata ini diibaratkan adalah ibarat terang pelita, ibarat lampu. Berarti itulah yang menerangi dan yang menggelapkan semua. Ketika lampu itu mati berarti minyaknya mungkin sudah habis. Jadi gelaplah seluruh rumah itu. Begitu pula tubuh kita ini. Dari yang kita lihat secara jasmani itu, itulah caranya si jahat menarik semua organ tubuh ini secara pelan-pelan. Ketika dia menarik mata, berarti anggota tubuh lain bisa diperintahkan olehnya. Dan sehingga buli-buli atau tempat minyak tadi, yaitu hati, tempat firman Tuhan kebenaran tadi, itu sudah mulai dikuras minyaknya. Sehingga sudah mulai redup dan tidak lagi percaya. Sehingga tidak dia lagi berbicara bahwa itu salah. Yang kamu lihat itu salah. Jangan lihat itu. Apa yang kita lihat. Mungkin menurut kita itu sesuai. Padahal kita diingatkan saat ini berjaga-jaga. Ada beberapa yang kita tidak sadari bahwa itu akan membahayakan kita. Menurut kita secara manusia jasmani, dosa itu hanya membunuh dan mencuri. Yang bisa dihakimi oleh manusia dunia lah. Yang tidak bisa dihakimi oleh manusia dunia kalau tidak ketahuan berarti seakan-akan Tuhan tidak tahu. Tapi kadang kita membuka sesama kita bahwa saya belum membunuh dan begini. Padahal ada yang lebih terdalam daripada itu Bapak Ibu. Yaitu dikatakan itu adalah dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi itu Bapak Ibu sangat berbahaya. Macam dosa yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang menurut kita itu wajar-wajar saja dan kita tidak melakukannya. Yaitu seperti menonton film-film atau foto-foto yang tidak berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu dosa tersembunyi. Menurut kita belum melakukannya, hanya melihat. Jadi, ya itu dosa tersembunyi. Belum melakukannya, sedangkan kebenaran firman Tuhan. Melihat seorang perempuan, kalau seorang laki-laki melihat seorang perempuan untuk menginginkannya, dan dia sudah berzina di hadapan Tuhan. Hanya menginginkan. Ya, coba bayangkan. Apalagi kalau melakukan. Nah, ya, lihatlah
Harap bersabar Bapak Ibu ya. Bapak Surgawi terganggu jaringan, keluar lagi. Ya, mohon maaf, jelas suara saya. Jelas Pak, jelas Mas, jelas. Ya, makanya dikatakan di kebenaran firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara itu tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi kita tidak perlu dituliskan. Artinya kita tidak perlu bagaimana dikatakan ya, kita tidak perlu melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah dituliskan, tapi karena dia sudah hidup di dalam diri kita sejak kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia sudah hidup bersama-sama dengan kita. Untuk apa dituliskan kalau dia sudah hidup? Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Diumpamakan di sini bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri. Berarti kalau kita sudah tahu bahwa pencuri itu datang jam begini, menit ini, berarti kita tidak tidur. Dan bahkan bisa kita membayar orang siapa yang bisa menangkapnya. Nah, itu secara manusia jasmani. Nah, secara manusia jasmani saja, siapa yang memberitahu kepada kita bahwa saya datang untuk mencuri uangmu atau mobilmu nanti? Tidak ada. Nah, itu secara manusia saja yang bisa kita lihat secara mata jasmani. Nah, begitu pula Bapak Ibu, secara roh sama seperti tadi. Kita tidak tahu kapan dia pakai anggota tubuh kita ini untuk mencuri. Mencuri sama seperti yang aku katakan tadi. Yang dikatakan mencuri ini. Misalnya, Bapak Ibu, sebelumnya tadi, kita sudah damai, ada sukacita. Dan kita memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang yang menghina kita atau mengatain kita, yang penting membuat kita terluka. Akhirnya, bisa kita nilai apakah benar kita sudah mengampuni kesalahan orang itu atau belum. Kalau memang kita akhir menjadi hati kita ini panas, sakit hati, berarti dia sudah mulai mencuri kedamaian yang tadi sebelum kita, berarti ada tadi kedamaian. Ketika kita sudah mendengar perkataan yang menyakiti itu, sehingga pelan-pelan kedamaian itu hilang. Yang menggantikan adalah panas hati, agak tersinggung, dan lain-lain. Berarti itu sudah mulai dicuri. Nah, itulah dia pakai lewat pendengaran. Dia pakai lewat apa saja anggota tubuh kita ini. Makanya itu dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Nah, saat ini juga Bapak Ibu, dia memakai cara-cara seperti itu. Karena hari Tuhan saat ini juga sedang berlangsung. Bukan seperti hari Tuhan yang dahulu-dahulu kala. Artinya pengampunan dosa dan belas kasihan dan maha pengasih dan maha penyayang. Nah, diteruskan di sini. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang habis. Nah, di sini diumpamakan kepada kita. Diberitahukan bahwa ada beberapa golongan yang berbeda pendapat. Mengaku beriman, tapi secara manusia jasmani ini ada yang mengandalkan logika, ada yang mengandalkan rohani. Nah, itu yang dikatakannya di sini. Apabila mereka yang mengatakan semua damai dan aman, berarti ini tertuju kepada mereka. Mungkin kepada saya, karena saya memakai logika, saya mengatakan, oh itu tidak benar. Itu penyesat. Mana ada. Tuhan Yesus sudah datang.
Tidak ada, itu tidak benar punya syarat. Berarti mungkin tertuju kepada mereka. Kita sendiri yang menilai. Nah, dunia ini sebenarnya semakin canggih. Malah kita lebih senang nanti. Artinya semua yang kita butuhkan, kita lagi tinggal dulu dan memerintahkan robot. Nah, kita senang kan? Nah, itulah belas kasihan Tuhan untuk membantu kita ini supaya roh tubuh kita ini, jasmani kita ini sehat di hadapannya dan menjadi kemuliaan namanya. Nah, memang itu terjadi sebagian. Kalau saya mengatakan itu, bahwa dunia ini semakin baik-baik saja, damai dan semakin canggih, berarti termasuk mereka. Karena yang diingatkan oleh Paulus di sini adalah yang ditunjukkan kata mereka itu berarti orang yang tidak ada di pengajaran atau kebenaran firman Tuhan yang dia beritakan saat itu. Jadi kita saat ini Bapak Ibu, kita mengerti apa kita juga menganggap apakah masih baik-baik saja atau bagaimana. Namun diumpamakan di sini seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, kalau kita berbicara di sini, kenapa dia mengumpamakan seorang perempuan yang hamil? Perempuan yang hamil ini bisa dikatakan bahwa sekalipun dia sudah tahu, dia sendiri sudah tahu bahwa dia itu sudah hamil. Namun waktunya untuk melahirkan, dia tidak pastikan. Itu pun tubuhnya sendiri. Apalagi yang tidak terlihat. Yang terlihat saja dia tidak bisa memastikan secara manusia jasmani, secara logika, apalagi secara rohani. Secara si jahat ini mencuri yang tidak terlihat. Bagaimana bisa memastikannya bahwa oh ini ada pencuri, ini dosa. Karena dia tidak berjaga-jaga. Dan kalau dikatakan di sini, mereka pasti tidak akan luput. Artinya ditentukan bahwa seorang perempuan yang hamil ini artinya pasti di depannya akan mengalami yang dikatakan kelahiran. Berarti kita dikatakan kalau diibaratkan secara rohani, ini gambaran yang dikatakan mereka tadi. Artinya orang yang seperti itu tidak mau bertobat, tidak mengerti bahwa dia sedang hamil. Tidak berjaga-jaga, dia bebas mungkin melakukan olahraga dan lari ya banyak sekali sehingga dia tidak berjaga-jaga. Artinya pasti akan dia celaka dan akan dia tidak bisa luput. Nah, begitu pula saat ini Bapak. Saat ini kalau kita tidak berjaga-jaga juga secara rohani akan kita ditimpa dengan tiba-tiba dikatakan kalau kamu mau ke sana harus ini sudah diberlakukan dan ini dan tidak lagi perlu uang kertas itu. Menurut saya ya daripada susah. Sekali ini saja tidak apa-apa ya. Ya. Dalam hal ini kita diumpamakan seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit secara jasmani dan secara rohani. Cara si jahat ini memakai manusia seperti itu. Artinya kita harus berjaga-jaga atau bagaimana tertuju kepada mereka menganggap oh ini suatu cara. Suatu cara bagaimana kita melayani ke sana. Kalau tidak kita memakai ini, oh ini suatu cara Tuhan. Berarti yang tidak menerima itu berarti dia tidak menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi bolak-balik sedikit saja dibolak-balikin itu ya kebenaran menjadi kesesatan, kesesatan menjadi kebenaran. Yang kembali dikatakan tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Di sini lagi banyak sekali diumpamakan lagi. Ibarat yang berjalan di dalam kegelapan. Secara singkat, orang yang berjalan di dalam kegelapan tanpa ada terang berarti kita sudah tahu. Kita bisa celaka. Kita tidak bisa membedakan jalan, lubang, musuh, dan mana tebing. Jadi istilahnya bahwa yang berjalan di dalam kegelapan itu adalah akan celaka. Diumpamakan lagi secara mata jasmani yang bisa kita saksikan. Nah, begitu pula kita dalam memperjuangkan iman, hidup di tengah-tengah dunia ini selagi roh Tuhan ini ada
di tubuh jasmani ini. Berarti yang menjadi kebenaran terang adalah firman Tuhan. Segala yang kita lakukan, yang kita pikirkan, apakah ini sesuai menjadi terang atau membawa ke gelap. Kalau aku menyakiti, membalas kejahatan orang ini karena dia sudah mulai duluan, secara logika saya ya diterima. Karena dia yang mulai duluan. Ya terus aku ya pastilah melawan dan membela diri. Ya secara hukum di dunia ini berlaku ya kita 100% berpihak menang. Nah secara rohani berbeda. Nah ini perbedaannya. Kalau secara manusia rohani kita mempersiapkan ini, berarti secara rohani kita tidak sadar. Berarti kita ini sudah tergolong dalam kata mereka. Seperti yang tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan seperti perempuan hamil yang tidak tahu bahwa dia itu hamil dan di depan akan mengalami kesakitan. Jadi kita ini diingatkan saat ini bahwa kita yang berjalan di dalam kegelapan pasti kita tidak tahu apa yang terjadi sekalipun kita mengaku ya saya bisa tahu. Iya, sebelum kita menjalaninya, saya bisa tahu mana jalannya, saya bisa tahu mana lubang, saya bisa tahu mana lawan. Ya benar, pengakuannya sendiri sebelum dia menjalaninya. Kalau sudah belum tentu. Nah begitu pula kita saat ini Bapak Ibu. Kita saat ini semua anak-anak Tuhan yang percaya bahwa mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kebenaran firman dan saya sudah menjadi seorang pengikutnya. Nah, apakah kita itu berjalan dalam kegelapan atau dalam terang? Nah, dunia ini sedang gelap. Kita sudah tahu. Kalau kita berbicara di ayat yang berikutnya ini, artinya kepada orang-orang yang tidak berjaga-jaga, yang menganggap dunia ini baik-baik saja, artinya murka Tuhan, malapetaka itu seperti datang seperti pencuri. Dan kepada kita anak-anak Tuhan, tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena terlebih dahulu sudah berjaga-jaga. Ini sudah mulai malam. Aku mau mungkin ke warung sana, saya tidak bisa berjalan tanpa aku membawa mungkin senter, terang. Nah, secara manusia jasmani kita persiapkan itu. Nah, secara rohani itu juga yang kita persiapkan adalah, oh, ini jebakan. Ini cara si jahat untuk mencuri iman saya, untuk mencuri kedamaian saya, untuk menawan saya. Ya, itu gambaran dari perbedaan secara jasmani dan rohani. Kalau secara jasmani kita sudah tahu. Kita saat ini diingatkan bahwa kita bukan anak-anak gelap. Jadi dia tidak datang seperti pencuri. Walaupun di kebenaran firman Tuhan banyak diteguhkan bahwa Tuhan itu datang seperti pencuri. Tapi dia datang kepada kelima gadis bodoh. Sedangkan kelima gadis bijaksana, dia tidak datang seperti pencuri. Dan saat ini diingatkan kembali bahwa dia datang seperti pencuri. Dan kepada kita anak-anak Tuhan, kita tidak pernah ketakutan, takut, khawatir karena sebelumnya kita sudah tahu. Kalau saya kasih contoh, kalau kita pergi ke kota E, berarti kita tahu bahwa sebelum kita sampai ke kota E itu harus kita mulai mengawalinya dengan kota A. Setelah itu kita tahu ini ke depan. Kalau ada orang mengatakan ini kota C, kita tahu, oh ini kota B. Baru kota C. Baru kota D dan D. Nah begitu pula secara manusia jasmani kita bisa menjelaskan secara logika dan bisa mendapat pujian bahwa itu benar. Nah, secara rohani begitu pula kita bisa membaca keadaan zaman ini. Apakah ini dibilang Tuhan Yesus belum datang, masih lama lagi. Berarti kita sudah tahu, oh ini salah. Seperti yang kita katakan tadi kan. Dia berkata, ini kota C, padahal kita sudah tahu bahwa baru kota B. Nah, dia katakan ini kota A, ya kita sudah tahu bahwa ini kota C. Nah,
Jadi mirip-mirip sedikit menyamar seperti pemilik pencuri itu. Jadi saat ini kita sudah tahu kan, kalau dikatakan bertobat, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah itu saja sudah dekat. Nah bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, yang meloloskan pencuri, yang menganggap dunia ini baik-baik, semakin damai. Sedangkan kepada kita sudah tahu, bukan hanya akan datang, dia sudah datang. Sudah lama sebelumnya kita sudah tahu, berarti kita belum tidur. Artinya kita ada perbedaan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak datang seperti pencuri. Seperti saat ini. Bagaimana kita tahu? Saat ini, kita sudah mengerti. Semua kota dihancurkan. Kampung, desa, gunung, pohon-pohon ditumbangkan. Tanah bergerak. Dan macam-macam. Bahkan pribadi-pribadi akan kecelakaan. Dengan yang tidak masuk akal oleh logika. Nah, itu datang seperti pencuri. Karena dia merasa baik-baik saja dan damai. Nah, sedangkan kita, Bapak Ibu, kita sudah tahu. Bukan hanya dekat kedatangan Tuhan Yesus. Datang. Dan kedatangannya itu disambut oleh berbagai bencana alam, murka, dan malapetaka. Nah, sehingga saat ini, kita berjalan di dalam kegelapan sebelumnya. Ketika kita sudah mengetahui terang, artinya ya, sebelum kota itu ditenggelamkan, disunamikan, atau apa yang terjadi gempa bumi, kita sudah keluar. Karena kita tidak sudah tahu bahwa itu tergelam kotanya. Nah, itu artinya kita sudah berjaga-jaga. Oh, itu pencuri datang. Berarti kita sudah mempersiapkan diri kita. Secara manusia jasmani yang nyata, kita bisa saksikan itu. Kalau secara rohani, ya mungkin agak-agak susah kita bagaimana caranya. Jadi secara manusia jasmani, nah, itulah perbedaan kita. Yang menganggap dunia ini baik-baik saja dan yang kita juga menganggap ini tidak baik-baik saja. Dan yang mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat, Tuhan Yesus akan datang. Nah, menurut mereka akan datang dan akan dekat. Sementara bagi kita sudah datang dan sedang berjalan, kita jalani. Nah, itulah perbedaan kita dengan mereka yang tadi, yang berjalan dalam kegelapan dan kita yang berjalan dalam terang. Artinya, secara jasmani, itu menurut mereka terang. Sedangkan secara rohani, di mata Tuhan, yang mereka pertahankan itu secara menganggap baik-baik saja dunia ini, karena terikat dengan dunia ini, itu adalah gelap bagi Tuhan. Hanya bagi manusia menganggap terang. Nah, sedangkan kita, bagi manusia lain menganggap kita sudah dalam kegelapan. Padahal di mata Tuhan kita sudah dalam terang. Nah, itulah perbedaan. Makanya saat ini sering terjadi. Saling mengatakan sesat dan disesatkan. Nah, sekarang yang perkataan siapa yang terbukti dari dulu beberapa tahun kemarin. Yang terbukti siapa? Dia berkata ini sesat. Dan itu semua bohong. Tidak akan terjadi apa-apa. Nah, saat ini yang terjadi apakah perkataannya itu atau bukan. Jadi kita bisa tahu, oh berarti yang dia katakan kemarin tidak benar, itu tidak terjadi. Padahal yang anak-anak Tuhan katakan ini akan terjadi. Jadi benar yang dikatakan anak-anak Tuhan ini. Dari situ bisa kita mengetahui siapa-siapa mereka yang dikatakan ini menganggap damai baik-baik saja. Sehingga mereka seperti Ibu hamil dan ditimpa sehingga tidak boleh lagi mereka menghilangkan diri. Karena tiba-tiba ditimpa. Karena dikatakan di sini mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baik kita sadar berbaju zirah, iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah itu menetapkan kita karena Allah itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, di sini kalau kita berbicara berarti ini semua tergantung kehendak bebas masing-masing pribadi. Antara mereka dan kita. Mereka yang dikatakan tadi menganggap dunia ini baik-baik saja. Sedangkan di ayat yang ke sini, tetapi kita
yang adalah orang-orang siang. Jadi kita orang-orang siang, berarti kita dengan mereka ini berbeda. Ada dua golongan manusia. Artinya yang berpihak kepada dunia menganggap semua segalanya berarti itu tertunjuk kepada mereka yang sedang tidur. Dan sedangkan kepada kita anak-anak terang adalah kita yang dikatakan selalu berjaga-jaga dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita ditetapkan untuk tidak ditimpa murka. Karena kita berjaga-jaga. Sebelum terjadi di kota itu sudah kita keluar. Ketika kita mengatakan kepada saudara kita atau anak kita, ya keluar, kita keluar dari sini. Karena sudah ada perbedaan roh, malah dia mengolok-olok kita. Nah, karena menurutnya itu tidak terjadi. Dan ini ya saya bekerja di sini dan ini ya harus pencarian saya. Akhirnya ya seperti pencuri. Nah, karena dia dalam kegelapan, digelapan oleh segala sesuatu sehingga yang mengatakan kebenaran dia tidak percaya, sedangkan kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi sesuatu yang kita sudah keluar. Nah, itulah cara Tuhan memelihara kita, Bapak Ibu. Sampai saat ini, itulah cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita berbicara bagaimana cara mengungsikan atau Tuhan memelihara anak-anaknya dari zaman dulu. Dulu itu, Bapak Ibu. Bukan disuruh buat kapal di tengah keramaian, di kota, bukan. Tapi di hutan. Coba kalau pohon-pohon yang besar itu mungkin bukan hanya sekedar semak saja. Tapi di hutan, di tengah hutan, Bapak Ibu. Bukan disuruh di tempat yang ramai, yang ada alat berat. Mungkin ya seperti itu, kurasa. Makanya saat ini kadang tidak diterima logika. Bagaimana itu batera atau kapal yang sangat besar bisa nanti dibawa ke air. Sementara biasanya kapal kecil saja atau perahu kecil saja, kalau seseorang membuat perahu kecil harus di pinggir sungai. Nah, ini sudah gila. Besar lagi, di atas gunung lagi, di pohon-pohon yang susah untuk dikeluarkan kapal itu. Nah, semua ini tidak masuk logika. Nah, memang seperti itu, Bapak Ibu. Seharusnya mungkin di kota, pakai alat. Nah, begitu pula pada saat si Lot dikeluarkan, diusir. Bukan disuruh datang ke kota yang lebih ramai dari kota Sodom ini, yang membuat hati senang. Bukan, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, itu di hutan, tapi menderita. Jadi kita harus saat ini itu ibarat terang yang membukakan. Oh, selama ini saya pikir mengikut Tuhan itu baik-baik saja. Saya pikir dilayani dan saya pikir ya berkat semua. Padahal saat ini saya diingatkan. Berarti ini bukan hal yang bisa disepelekan. Yang diselamatkan itu menderita, disuruh ke gunung, bukan di tempat yang ramai. Jadi ya kita harus mengerti, Bapak Ibu. Hanya aku singgung sedikit bagaimana bahwa kita ada di dalam terang, dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita sudah tahu sebelumnya apa yang terjadi. Sekalipun orang itu bertahan, berkata itu tidak benar, ya itu suka-suka dia, karena dalam kata mereka. Sedangkan kita tidak pernah ikut dengan apa perkataannya itu. Karena kita ini sudah ada terang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan keluar. Jadi, begitu pula saat ini, Bapak Ibu. Karena saat ini semakin dibesarkan lagi, lebih parah, diparahkan lagi. Bahkan yang sudah terjadi. Kemarin-kemarin itu bisa berulang lagi beberapa kali ini, Bapak Ibu. Sampai benar-benar dihancurkan dengan berbagai macam. Bahkan di Pulau Nias saja ada beberapa titik akan dihancurkan. Jadi ya belum tentu di mana ya, tapi seperti itu akan ada dihancurkan, tapi tidak secara umumnya. Tidak secara umumnya, ada khusus-khususnya akan ya mungkin terkena bencana ya suatu saat. Kalau memang kan orang-orang sebagian orang tidak bertobat karena membolak-balikan tadi, menganggap bahwa baik-baik saja. Jadi saling bertentangan. Jadi saat ini Bapak Ibu kita lihatkan bahwa dikatakan di sini bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Diingatkan kepada kita bahwa di sini Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus sudah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Kecuali kalau kita mengatakan, ini dunia semakin canggih ini. Seperti yang aku katakan tadi. Mau kita aktivitas apa, makan saja, ada robot menyuapin kita. Nah, ini aman. Ini suatu jalan Tuhan untuk membantu umatnya. Karena ya kita ini capek. Nah, terkecuali, tapi kehendak Tuhan, kita sudah ditetapkan untuk tidak ditimpa oleh segala apa yang terjadi, murka, malapetaka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jadi dia memberi kita kekuatan bahwa kita berjaga-jaga. Entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, berarti kita libatkan terlebih dahulu Tuhan. Dan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, dalam hal ini saling menasihati akan yang lain, ini suatu tanggung jawab. Aku ingatkan bahwa seseorang kita saling bertanggung jawab untuk mengingatkan, menasihati satu sama lain. Bukan karena kita ini lebih benar, lebih kudus dari dia. Bukan, kita sama-sama, semua manusia berdosa. Tapi ini tugas yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada sering terjadi masalahnya. Ketika dinasihati malah ini berbahaya. Secara jasmani, puji Tuhan. Secara rohani, ya sudah, bukan puji Tuhan, tapi kebencian. Nah, ini masalahnya yang harus kita jaga tadi. Jangan sampai muka kita terlihat seperti rohania. Nah, hati kita seperti jasmania. Nah, lebih baik yang terlihat di luar itu seperti jasmania, tapi hati kita seperti terlihat rohania. Roh kita ini ya benar-benar terima, seperti anak yang sulung dan yang bungsu. Si bungsu mengatakan saya tidak pergi, padahal dia akhirnya sadar dan pergi. Sedangkan yang mengatakan tadi sulung, oh iya Pak, aku pergi. Belum sampai selesai bapaknya berbicara, menyuruhnya untuk pergi ke kebun anggur. Ya iya Pak, belum selesai sudah dia jawab, iya Pak, saya pergi. Padahal akhirnya dia tidak pergi. Sementara yang bungsu dia melawan dan dia membantah tidak pergi. Akhirnya dia pergi. Dari keduanya, siapa yang mengikuti atau menuruti kata Bapa. Nah, begitu pula kita ini kadang terjadi seperti itu ketika kita menasihati. Dan terjadi kesalahpahaman antara si bungsu ini seperti anak yang bungsu dan yang sulung tadi. Saat ini Bapak Ibu, pilihan di tangan kita masing-masing. Kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam hal ini, kita hanya menasihati, bukan menghakimi. Dikatakan menasihati, hanya menasihati. Dan jangan karena kita dihakimi atau dibenci oleh seseorang itu, kita juga mundur untuk menasihati. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Bukan karena kita lebih benar, lebih kudus, makanya kita menasihati. Bukan. Kita harus saling menasihati seorang dengan yang lain. Ketika kita dihakimi, dibenci olehnya, apakah kita tidak mundur? Jadi, bukan dalam arti kita sendiri yang mengatakan firman Tuhan, bukan karena seorang itu kita merasa benar, kudus, makanya kita menasihati. Tidak. Tapi ini tugas kita, saling menasihati. Sekalipun apa yang dikatakan diterima tidak, ya itu urusan pribadi masing-masing. Yang penting kita sudah nasihati. Yang penting bukan kita menghakimi. Nah, kalau menghakimi itu salah. Jadi, kalau kita menasihati, itu tugas kita. Walaupun kita berkata, siapa saya ini menasihatinya. Nah, itu melanggar atau menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Kita disuruh untuk menasihati, malah kita berkata, ya saya ini tidak pantas. Padahal Tuhan sendiri menasihati kita. Dan kita dari atas sudah ditetapkan untuk tidak ditimpa murka, untuk beroleh keselamatan. Malah banyak
Sekali alasan kita secara manusia jasmani, siapa saya ini, siapa. Dan makanya begini begitu. Padahal kita sudah disuruh karena kita dari atas anak-anak Torah dan kita sudah dipilih dan sudah ditetapkan sebagai anak-anak pilihannya. Demikian firman Tuhan dan mungkin agak panjang lebar. Saya mohon maaf sekali dan terbatas kemampuan saya secara manusia jasmani. Dan mohon maaf kalau memang kadang terputus ya, jaringan kurang bersahabat. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam di hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan, baik yang ada di pasukan Edi dan di luar sana, dan di belahan dunia ini yang menonton di kemudian hari, supaya Roh Kudus akan menjamah dan memberitahu kebenaran, bukan pembenaran, sehingga kita menjadi mengubah hati yang keras dan mengubah pikiran menjadi iman di kemudian hari dengan kuasa darahnya yang kudus bagi hidup kita masing-masing anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita angkat satu lagu pujian bersama-sama di dalam hati. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau
ingatkan kami pada saat ini, anak-anak. Kami sadar selama ini, Tuhan Yesus. Kami yang mengaku percaya kepada Engkau, mengikuti kebenaran firman-Mu, padahal saat ini lewat kebenaran firman kami diingatkan bahwa kami ini lalai dalam berjaga-jaga dalam segala hal. Kami berjalan dalam kegelapan. Kami lebih mempertahankan apa yang terlihat secara manusia jasmani. Sedangkan roh kami sudah tertidur dan sudah mabuk di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kau mengingatkan kami. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk oleh. Bentuk kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sucikan kami. Dan biarlah roh-Mu yang membimbing kami, menasihati kami. Untuk kami selalu berjaga-jaga dalam segala hal. Supaya kami bisa mempersiapkan segala perlengkapan senjata kami. Dan terlebih-lebih kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu adalah terang bagi kami. Tubuh-Mu, darah-Mu yang telah Engkau curahkan dan berikan kepada kami untuk pengampunan dan penghapusan dosa kami. Saat ini Tuhan Yesus, ini kami sudah diperbarui kembali, sudah disucikan. Semua kesalahan, pelanggaran dosa sudah diampuni. Masuklah dalam hati kami saat ini. Dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Karena kami tidak mampu kalau hanya kami masing-masing pribadi. Dan dengan penyertaan-Mu, janji-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, kami pasti bisa Tuhan Yesus bersama Engkau. Ini lagi ibadah kami serahkan di dalam tangan, sehingga kami bisa menyelesaikan sampai ke sesi kesaksian. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kami anggukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing menasihati kami lewat kebenaran firman, menguduskan kami, membarui hidup kami, sehingga sampai saat ini Engkau menyertai kami. Terlebih-lebih dari kebenaran firman, Engkau mengingatkan kami apa yang seharusnya kami perlengkapi kami dalam hal berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga dalam hal menganggap dunia ini baik-baik saja, tapi mempersiapkan, menjaga-jaga hati kami ini dalam segala hal, supaya kami mengibatkan dalam segala hal kuasa-Mu yang akan menyertai, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan yang telah Engkau janjikan kepada kami, bahwa kami adalah yang Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, yang akan terjadi di muka bumi ini saat ini, ketujuh sawan murka-Mu, ketujuh malapetaka yang tidak masuk di akal logika kami secara manusia jasmani. Dan ini Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu, baik dari ketiga pasukan, baik yang setiap penonton di live stream YouTube kami, terlebih-lebih anak-Mu di belahan dunia ini. Engkau mengetahui mereka Tuhan Yesus, siapa-siapa saja yang setia taat kepada Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu, perlindungan. Engkau bentengi mereka Tuhan Yesus, di kota-kota mereka, di jalan-jalan mereka, di rumah-rumah mereka, di tanah yang mereka injak, dan di tempat kerja mereka, di mana saja mereka berada masing-masing pribadi. Nyatakanlah kuasa-Mu, bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau tiang api di malam hari untuk menjagaimu, dan tiang awan di siang hari. Dan Engkaulah yang berperang melawan semua musuh-musuh kami. Kami hanya tinggal dia dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih segala rencana si jahat. Saat ini Tuhan Yesus, banyak sekali cara untuk menggenosida semua anak-anak. Secara terlihat baik racun, dan secara tidak terlihat virus baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat. Engkau membentengi semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bersama-samalah dengan mereka,
Mereka berjuang bersama Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami semua. Sehingga kami bisa bertahan sampai kesudahannya. Dan menjadi anak-anak yang Engkau meteraikan. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami masing-masing anak-anak-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga. Dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan. Amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Engkau hanya tinggal diam dan menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan mungkin ya tidak ada yang saya sampaikan sebenarnya. Karena kita semua setiap hari kita saling mengingatkan, menasihati seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, saling menasihati. Bahwa selalu berdoa, berjaga-jaga dalam segala hal. Namun Bapak Ibu saat ini kita sedang diproses lebih lagi. Dan mari kita persiapkan hati kita ini. Kebanyakan sebagian ya ada kekhawatiran secara manusia jasmani. Dan lewat kebenaran firman Tuhan tadi, orang yang berjalan di dalam kegelapan pasti dia khawatir. Jangan-jangan saya tersandung, jangan-jangan saya jatuh ke lubang atau dirampung musuh dan lain-lain. Karena dia dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Nah, sedangkan anak-anak terang, musuh itu jauh dari sana. Sudah kita tahu itu musuh, itu lubang, itu jurang kan. Nah, itulah kelebihan kita. Jadi dia tidak datang seperti pencuri. Makanya kita ini kan ya, libatkan segala yang kita lakukan. Dari hal kecil, melibatkan kuasa Tuhan. Itu yang pertama, karena saat ini kan kita ini ya, sepertinya kita ini sudah ada ya, seperti kita ini sudah terpisah dari dunia ini sebenarnya. Tapi seperti jalan kita ini lagi berjalan, beraktivitas seperti di antara ya di atas udara Bapak Ibu sepertinya ya. Kita itu di situ, tapi kita bukan lagi secara manusia jasmani ya. Kita ini secara jasmani, tubuh jasmani ini menginjak bumi ini, tapi secara rohani seperti itu yang saya lihat. Jadi makanya kita ini tidak perlu khawatir. Namun ketika kita tidak melibatkan Tuhan dan ketika pencuri itu kita loloskan, walaupun mungkin ada penjaga, tapi mungkin penjaga itu lalai dan pencuri itu bisa lolos kan masuk mencuri ya. Itu tergantung kita sendiri. Dan ketika kita dinasihati, itu pencuri sudah ngantuk. Itu penjaga pencuri itu sudah ngantuk. Kenapa bangunin dia? Jadi jangan sampai tuan rumah berkata, kenapa atur-atur saya? Jadi kita tadi saling menasihati menurut kebenaran firman Tuhan. Di pasukan kita ini ada banyak ya, sekitar beberapa orang, 8 orang ya, yang sudah ini sudah parah sebenarnya.
Saya bukan menghakimi, saya tidak merasa benar atau kudus atau bagaimana. Saya uh, hanya saling mengingatkan seperti kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya firman Tuhan ini yang mengatakan saling menasihati. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan bahkan kita masing-masing sudah mengetahui dan mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau ketika saya menyampaikannya, sudah mengerti bahwa kita harus diberi tanggung jawab untuk saling menyampaikan. Dan saudariku tidak menerimanya, sekalipun sudah mengerti bahwa itu tugas masing-masing pribadi. Bukan karena dia benar kudus, tapi karena kita secara manusia jasmani agak sulit menerimanya. Seakan-akan belum mengetahui kebenaran firman Tuhan ya, bahwa sudah dia mengatakan bahwa itu tugas masing-masing ya, itu bukan salah saya sendiri, dan bukan saya yang disalahkan, karena kita hanya saling mengingatkan dan jangan sampai kita marah atau bagaimana. Dan sekalipun bagaimana kita menghaluskan secara manusia jasmani dalam berkata-kata penampilan, dalam berkata-kata mungkin kita berkata amin, puji Tuhan. Dalam berkata-kata berarti terlihat ceria orang beriman. Dalam wajah kita senyum. Kita senyum kan, walaupun kita tidak berkata-kata, terlihat senyum. Berarti tanda-tanda ciri-ciri orang beriman. Nah, apalagi kalau dibarengi, amin, puji Tuhan, sambil muka berseri-seri, berarti, nah, itu secara manusia jasmani kita bisa menilai, oh ini anak Tuhan. Dari perkataannya anak Tuhan. Dan dari wajahnya itu menggambarkan kerendahan hati, keramahan, bukan orang sombong, anak Tuhan asli. Nah, kita bisa tertipu, tapi hati ini tidak bisa tertipu. Nah, ini yang susah, yang saya katakan tadi. Dia bisa memakai semua anggota tubuh kita ini. Si jahat itu dia bisa peralat semua. Dia memakai, ya berekting lah di depan mungkin ya dalam berkata-kata, atau dia anak Tuhan Yesus dalam penampilan, tatapan wajah, tatapan muka, ya buatlah seperti bagaimana ya, wajah berseri-seri, senyum, dan macam-macam. Nah, itu caranya. Dia mempengaruhi kita, ya buat ini. Dan dalam hatimu tetap, ya simpan bekas luka itu. Nah, itu sama halnya kita meloloskan pencuri. Artinya kita lalai berjaga-jaga. Nah, makanya kita sering diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tugas itu harus saling menasihati. Hanya itu saja, jangan sampai kita ya membiarkan kita diperalat seperti itu. Kalau kita saat ini sudah dipilihnya, kita masih diberi kesempatan. Itu belas kasihan Tuhan kepada kita bahwa ya dia sudah memilih kita dan tidak dia berkenan untuk kita itu ditimpakan dengan antara mereka, kata mereka dengan kata kita. Nah, kata mereka yang menganggap baik-baik saja, sedangkan kata kita tadi yang diselamatkan. Nah, kita sudah berbeda. Nah, makanya yang menganggap baik-baik ini, dia pakai semua anggota tubuh kita untuk mencuri. Dia tidak pakai orang lain, tapi dia pakai tubuh kita sendiri. Karena bersentuhan dengan kita, menyatu dengan kita setiap saat. Itu yang dia peralat. Nah, itulah pintarannya. Si jahat itu sangat hebat. Makanya dia dikatakan, ya bapak pembohong, pendusta. Kalau kita tidak mau dibohongi orang, nah ada orang yang suka membohongi sesamanya. Nah, dia sendiri tidak mau dibohongi. Nah, itulah bahaya. Itulah bahayanya si jahat itu. Sukanya semua orang ini masing-masing, tidak ada yang suka dibohongi. Dan tidak ada sekolah bohong, Bapak Ibu. Dari dulu tidak ada. Dan tidak pernah diajarkan. Dan bahkan orang yang sudah bersekolah pun, kebaikan yang diajarkan, mana dia lebih pintar untuk sekolah yang tidak diajarkan berbohong. Nah itu, kalau dia memakai manusia, orang yang ada jabatan pun bisa dia pakai. Apa Tuhan pun bisa dia pakai.
menjadi melakukan yang belum diajarkan Tuhan, yang dibenci Tuhan. Sekalipun dia gelar hamba Tuhan. Ya, dia berbohong. Nah, itulah kuasanya si jahat. Itu secara jasmani bisa dia tundukkan kita. Kalau hanya kita mempertahankan secara jasmani yang terlihat ceria dalam berbicara teratur. Tapi hati kita tidak berjaga-jaga. Itu bisa dia tundukkan seperti itu, Bapak. Jadi kalau kita rohnya kuat menjadi pelaku firman Tuhan, tidak dia bisa tundukkan. Sekalipun kita tidak ada sekolah. Walaupun dianggap ini orang gila, ya biarkan. Jadi itu cara si jahat itu memakan tubuh jasmani ini. Karena dia, tubuh jasmani ini lebih bersentuhan dengan rohani setiap saat. Karena tubuh rohani ini ada di dalam diri tubuh jasmani ini. Dan yang melakukan kebenaran dan kejahatan itu adalah selagi tubuh rohani ini ada di dalam tubuh jasmani ini. Jadi makanya dia peralat tubuh jasmani ini untuk merusak tubuh rohani ini. Jadi itu cara jahat Bapak Ibu untuk menjatuhkan kita. Ya dari pasukan kita ini ya ada yang dari dulu ya tidak ya seperti tidak secara jasmani ya terlihat ada perubahan, tapi secara roh bukan semakin ada perubahan. Nah, berbeda yang dilihat dengan mata visi ini ya, mata jasmani ini dengan mata rohani. Nah, ini yang susah. Artinya bisa dikatakan ini yang dikatakan penyamaran. Secara jasmani, wajah dan dalam perkataan itu bisa tertipu. Berarti itu penyamaran. Padahal roh bukan seperti itu. Bukan seperti yang terlihat dari luar. Seperti berbeda. Sama seperti saat ini kan. Mungkin kalau ada saat ini beras palsu itu ya. Kita karungnya di luar ya ditulis beras. Dan kita lihat ya mirip seperti beras. Bahkan kita memuji, oh ini beras ini ya lebih bagus. Ini keluaran baru. Padahal kalau kita makan dia membunuh kita. Bukan ya kita diberi kesehatan. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Ya begitu pula yang aku lihat. Seperti itu bagaimana ya? Seperti beras yang sudah masak tadi ya. Bukan membuat kita kesehatan tapi menjatuhkan membunuh kita ya, mengundang penyakit. Begitu pula hati. Padahal terlihat karungnya sama berasnya ini ya seperti yang aku katakan itu. Sukacita, amin puji Tuhan, berseri-seri, terlihat ramah. Nah, padahal seperti itu. Ya kurang lebih ya seperti itu. Mungkin bisa ditangkap apa yang aku maksud itu. Jadi di sini ada semua roh-roh itu. Roh Lucifer itu. Nah, kenapa dikatakan, aku jelaskan sedikit ya. Lucifer, Baphomet, ular naga, begini-begitu. Nah, aku umpamakan. Tentu kita bertanya, kenapa, siapa, bagaimana dengan Lucifer, Abaddon, dan lain-lain. Ya, macam-macam. Kenapa bisa begitu? Namanya saja setan. Aku kasih contoh. Kita, umat manusia di bumi ini, namanya umum manusia. Kita manusia. Nah, mungkin setiap negara ada berbeda-beda. Ada presiden, menteri, camat, polisi, tentara. Nah, begitu pula. Mungkin misalnya, bukan dalam arti saya umpamakan manusia ini seperti setan ya, bukan. Tapi seperti tingkatan itu di dunia ini. Seperti itu, Lucifer, mungkin presiden, tentara, mungkin Abaddon yang dipercaya. Ada tingkat-tingkatnya ya seperti itulah. Tapi nama umumnya adalah iblis dan bapak pendusta, bapak pembohong. Sama seperti kita. Artinya nama secara umumnya manusia. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Aku jelaskan. Jangan sampai kita, saya juga susah mau jelaskan secara chat. Kalau yang ada yang bertanya, saya sendiri bingung bagaimana cara menjelaskan seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nama umumnya adalah iblis, setan. Jadi yang menjadi penguasanya adalah Lucifer. Sama seperti kita. Artinya Tuhan Yesus Kristus. Itu
penguasa bumi di surga dan segala-galanya, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, semua ada nabi-nabinya, nabi, ya banyak lah, hamba-hambanya, nabi-nabinya, murid-muridnya, nah, sama saja. Jadi, seperti itu perbedaannya. Si iblis ini ya seperti itu, banyak juga ante-antenya. Namun si iblis ini yang membuat hati terikat dan mata menarik. Dan tubuh jasmani ini merasa nyaman. Nah, itu yang dia kendalikan. Yang bisa kita lihat dan nikmati. Nah, makanya saya ingatkan. Di sini sudah banyak sekali, Bapak Ibu. Banyak sekali roh. Dan ada roh-roh yang dari luar. Dan sebagian dari pasukan besi. Tapi tidak begitu. Tapi ini lebih parah di pasukan elit. Dari pasukan ini lebih parah. Dan banyak yang sudah mulai seperti bosan ya. Bosan secara rohani. Secara jasmani walaupun dia semangat, tapi bosan secara rohani. Tapi ada juga ya yang tidak pernah bergabung. Dan saya sudah berusaha mengechat. Kadang tidak direspon. Nah, dan mungkin turut dengan waktu Tuhan ya, bukan saya ya. Jangan kita salah paham. Bukan saya. Kita hanya saling mengingatkan, menasihati. Kalau dikatakan keluar, ya keluar. Sama seperti pencuri kan. Mana pencuri itu beritahu, nanti jangan tidur ya. Saya mencuri mobil. Nah, ya seperti itu kan. Ya makanya saya juga ya mungkin seperti itu ya. Kalau disuruh, ya ini chat keluar ya datanglah seperti itu ya, seperti pencuri. Jadi kalau kita sudah berjaga-jaga kan ya kita sudah tahu kan, ya saya tidak bisa menjelaskan lagi apa perbedaan yang berjaga-jaga dan ya belum berjaga-jaga, seperti orang ibu sedang hamil dan seperti yang berjalan dalam kegelapan ya sudah kita bicarakan tadi. Jadi ya seperti itu kepada kita yang sudah diingatkan ini, namun tidak ada respon. Nah, berarti datang seperti pencuri, tiba-tiba nanti ya kita kaget banyak alasan. Nah, sudah diberi kesempatan untuk berjaga-jaga, diberitahu bahwa itu ada pencuri. Dan kalau ngantuk ya kenapa pintunya dibuka, ya itulah sudah diingatkan. Oh, kenapa alasan apa alasan yang bisa ditangkap logika saja kita mungkin ya bisa kita cari solusinya. Nah, semua masalah secara logika tidak ada. Nah, berarti masalahnya di mana? Nah, kalau tidak direspon berarti itu tidak berjaga-jaga. Berarti ya pencuri ya seketika datang ya seperti pencuri. Berarti tergolong dalam kata mereka, bukan kata kita. Dan 2 hari kemarin saya melihat itu ya, ada malaikat Tuhan itu membuka gunung dan di puncak gunung itu dibuka dan ada lubang di situ udah mengeluar. Mungkin misalnya bukan dalam arti saya umpamakan manusia ini seperti setan ya, bukan, tapi seperti tingkatan itu di dunia ini, seperti itu Lucifer, mungkin presiden, tentara, mungkin Abaddon yang dipercaya, ada tingkat-tingkatnya ya seperti itulah. Tapi nama umumnya adalah iblis dan bapa pendusta, bapa pembohong, sama seperti kita. Artinya nama secara umumnya manusia. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Aku jelaskan, jangan sampai kita saya juga susah menjelaskan secara chat. Kalau ada yang bertanya, saya sendiri bingung bagaimana cara menjelaskan seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nama umumnya adalah iblis, setan. Jadi yang menjadi penguasanya adalah Lucifer. Sama seperti kita. Artinya Tuhan Yesus Kristus itu penguasa bumi di surga dan segala-galanya, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, semua ada nabi-nabinya, ya banyak lah, hamba-hambanya, nabi-nabinya, murid-muridnya, nah sama saja. Jadi seperti itu perbedaannya. Si iblis ini ya seperti itu, banyak juga ante-antenya. Namun si iblis ini yang membuat hati terikat dan mata menarik. Dan
tubuh jasmani ini merasa nyaman. Nah, itu yang dia kendalikan, yang bisa kita lihat dan nikmati. Nah, makanya saya ingatkan, di sini sudah banyak sekali, Bapak Ibu, banyak sekali roh, dan ada roh-roh yang dari luar, dan sebagian dari pasukan besi. Tapi tidak begitu. Tapi ini lebih parah di pasukan elit. Dari pasukan ini lebih parah. Dan banyak yang sudah mulai seperti bosan ya. Bosan secara rohani, secara jasmani, walaupun dia semangat, tapi bosan secara rohani. Tapi ada juga ya yang tidak pernah bergabung. Dan saya sudah berusaha mengechat, kadang tidak direspon. Nah, dan mungkin turut dengan waktu Tuhan ya, bukan saya ya. Jangan kita salah paham. Bukan saya. Kita hanya saling mengingatkan, menasihati. Kalau dikatakan keluar, ya keluar. Sama seperti pencuri kan. Mana pencuri itu beritahu, nanti jangan tidur ya. Saya mencuri mobil. Nah, ya seperti itu kan. Ya makanya saya juga ya mungkin seperti itu ya. Kalau disuruh, ya ini chat keluar ya datanglah seperti itu ya, seperti pencuri. Jadi kalau kita sudah berjaga-jaga kan ya kita sudah tahu kan, ya saya tidak bisa menjelaskan lagi apa perbedaan yang berjaga-jaga dan ya belum berjaga-jaga, seperti orang ibu sedang hamil dan seperti yang berjalan dalam kegelapan ya sudah kita bicarakan tadi. Jadi ya seperti itu kepada kita yang sudah diingatkan ini, namun tidak ada respon. Nah, berarti datang seperti pencuri, tiba-tiba nanti ya kita kakek banyak alasan. Nah, sudah diberi kesempatan untuk berjaga-jaga, diberitahu bahwa itu ada pencuri. Dan kalau ngantuk ya kenapa pintunya dibuka, ya itulah sudah diingatkan. Oh, kenapa alasan apa alasan yang bisa ditangkap logika saja kita mungkin ya bisa kita cari solusinya. Nah, semua masalah secara logika tidak ada. Nah, berarti masalahnya di mana? Nah, kalau tidak direspon berarti itu tidak berjaga-jaga. Berarti ya pencuri ya seketika datang ya seperti pencuri. Berarti tergolong dalam kata mereka, bukan kata kita. Dan 2 hari kemarin saya melihat itu ya, ada malaikat Tuhan itu membuka gunung dan di puncak gunung itu dibuka dan ada lubang di situ dan mengeluarkan api, dan dari api itu juga keluar semua ya semburan api, dan ada penunggu itu itu ya, penunggu setan itu keluar dan akan juga mengacaukan manusia yang ada di gunung-gunung itu. Jadi bencana alam ini semakin bahaya, semakin ditambah lagi frekuensinya, dan ini ya seperti kebenaran firman Tuhan. Baik dalam keadaan tidur, libatkan kuasa Tuhan seperti yang diingatkan. Tidur pun kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melihat, kita tidak bergerak. Disuruh kita untuk libatkan Tuhan, apalagi kalau kita masih membuka mata. Jadi ya saya tidak bisa bayangkan bagaimana sekecilnya apapun, berarti kita harus libatkan Tuhan. Tidur pun kita tidak tahu melakukan apa-apa, kita disuruh melibatkan Tuhan. Apalagi kalau kita beraktivitas. Jadi ya saya tidak bisa gambarkan mulai dari hal sekecil apa ya. Jadi seperti itu gambarannya. Karena si jahat itu ya seperti itu. Karena saat ini bukan hanya satu yang berjalan. Bukan hanya murka dan malapetaka. Jadi seperti saling berebutan kuasa. Murka Tuhan dan malapetaka terjadi. Dan si jahat juga, ya dia juga ya ada yang sudah dia tandai, ya dia juga ya kuasai. Jadi seperti itu, seperti saat ini kata mereka dengan kita ini seperti itu, mereka dan kita. Artinya milik anak-anak Tuhan sedang bersaksi untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan anak-anak dunia juga yang sudah dia tandai, dan mereka juga memperjuangkan bagaimana lagi supaya dunia ini lebih baik-baik saja, lebih damai, dan
Ya, banyak sekali ya, aman-aman ya, seperti itu. Jadi saat ini seperti itu, dua sedang berjalan kuasa tersebut. Nah, kita dalam hal itu kita harus berjaga-jaga. Makanya kita ini selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus melibatkan dalam sekecil apapun, kita harus melibatkan Tuhan. Jadi ya mungkin ya seperti itu saja ya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti. Dan mungkin kalau saudariku menyalahkan saya, ya aku berani, bukan saya yang disalahkan. Karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Jadi berarti sama saja firman Tuhan ya saudariku tolak. Jadi bukan karena saya mengatakannya, karena sudah dikatakan misalnya yang orang kudus, orang yang benar ya harus mengatakannya, menasihatinya. Tidak, belum dikatakan itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah mengira bahwa aku lebih daripada saudariku, kita semua sama. Hanya itu yang bisa saya katakan, dan saya mohon maaf kalau memang ya kurang berkenan ya. Mohon maafkan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu.